Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka juga membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Kemudian, bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel pertama, judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Dan artikel kedua yang berjudul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Setelah kalian selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca, kalian dapat menemukan beberapa kata atau istilah khusus. Kalian bisa mengisinya di tempat yang telah disediakan. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan satu contoh. Untuk artikel pertama ada cuaca panas, dan contoh istilah khusus di artikel kedua yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca kembali kemudian menuliskan istilah-istilah khusus di tempat yang telah disediakan. Kali ini kalian akan belajar kombinasi gerak keseimbangan dan putaran. Gerak keseimbangan memiliki manfaat utama untuk melatih keseimbangan tubuh. Gerakan keseimbangan juga berguna untuk membuat tubuhmu supaya sehat dan kuat. Berikut langkah-langkah gerakan keseimbangan dan putaran. Gerakan pertama, gerakan kedua, dan gerakan ketiga, kemudian gerakan keempat. Kalian bisa menirukannya seperti gambar. Beberapa hari ini, cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Dapatkah kalian menyusun informasi dari berita yang didengar Lani? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani, lalu susun informasi yang kalian peroleh dari teks berita tersebut.
Ayo kita bersama-sama mengisinya. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia saat cuaca panas. Saat cuaca panas pengaruhnya, kita dapat menjemur pakaian. Saat cuaca panas, kita harus memakai pakaian yang dapat menyerap keringat. Dan saat cuaca panas juga dapat menyebabkan bencana kekeringan. Sekarang saat cuaca hujan atau dingin. Saat cuaca hujan atau dingin, kita dapat bercocok tanam. Dan kita harus memakai pakaian yang tebal supaya tidak kedinginan. Cuaca dingin juga dapat menyebabkan bencana banjir. Itulah beberapa pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Karena itu, bersatu dalam keberagaman merupakan hal yang sangat penting. Bersatu mempunyai nilai yang sangat baik bagi masyarakat. Lalu, apa saja nilai dalam bersatu itu? Nilai dalam bersatu yaitu yang pertama, bersatu menjunjung kebersamaan. Yang kedua, bersatu menjunjung nilai berkorban. Yang ketiga, bersatu menjunjung nilai tolong-menolong. Yang keempat, bersatu menjunjung nilai toleransi. Dan yang kelima, bersatu menjunjung nilai kepedulian. Itulah nilai bersatu dalam keberagaman. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan berbentuk sama. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Nah, setelah kalian amati, di sini ada yang pertama itu 1. Kemudian ada 1/2, 1/4, dan 1/8. Kita dapat menyimpulkan makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Perlu diingat ya. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Benny. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Benny. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Benny dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Berikut adalah sikap-sikap yang baik saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman dalam tugas kelompok. Yang kedua, selalu memutuskan sesuatu bersama, tidak merasa benar sendiri. Yang ketiga, pembagian tugas dengan adil. Yang keempat, selalu bersemangat
dan kompak. Dan yang kelima, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itulah sikap-sikap yang baik saat kita mengerjakan tugas kelompok. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Inilah kreasi alat peraga untuk 1/4, 2/4, dan 3/4. Dan inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/3. Selanjutnya, mari kita bermain dengan kreasi barang bekas kita. Kita bermain sambil belajar, membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama, namun pemilihannya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Pecahan yang lebih besar yaitu pecahan milik Benny. Yang kedua, lihatlah gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Pecahan yang lebih besar yaitu pecahan milik Lani. Yang ketiga, lihatlah gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Pecahan yang lebih besar yaitu pecahan milik Edo. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin besar pembilanya, makin besar nilai pecahan itu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, kerjakan latihan berikut ini. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.